Halo teman-teman, kita jumpa kembali ya di channel ini. Salam otomotif buat teman-teman, salam sukses selalu. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin. Video kali ini teman-teman, saya mau sedikit berbagi dengan teman-teman ya untuk edukasi bagaimana caranya kita mau restorasi mobil ya, bodi mobil. Untuk bodi mobil yang rata-rata itu mobil-mobil lama itu kadang kan ada dempulan, terus retak-retak dempulnya ya, itu biasa ya teman-teman terjadi hal seperti itu. Seperti contoh di sini ya, ini ada contoh mobilnya Mitsubishi Kuda. Ini kuda lama ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini fender sebelah spakbor ya, belah kanan ini sudah pecah-pecah, retak-retak dan sudah kayak kulit jeruk gitu ya pada permukaan bodi. Nah, ini kalau misalnya langsung kita timpa ya, hasilnya tidak akan bagus ya. Jadi untuk kita memulai ngeroknya, teman-teman bisa gunakan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan blower panas ya teman-teman. Ini tahapannya dari mulai nol ya. Kalau memang kondisi mobil kita keadaannya sama seperti ini, dempulnya pada tebal-tebal, kemudian hampir ke seluruh bodi itu retak-retak, apakah di kap mesin, apakah di pintu belakang, bagasi belakang. Jadi seluruh mobil itu udah full dempul. Hebat kan? Full dempul, kacau ya. Itu biasanya di mobil-mobil lama. Tapi teman-teman juga perlu waspada ya, walaupun mobil-mobil sekarang tahun muda juga mesti kita cek. Jadi ketok dulu bodinya kenteng-kenteng apa enggak. Kalau udah mulai agak berat tuh biasanya tuh udah kayak gini ya. Nah, tapi poinnya bukan itu teman-teman. Poinnya kita akan sama-sama di sini belajar ya, bagaimana tahapannya kita memulai mobil dengan kondisi dempul yang retak-retak. Nah, kita panaskan aja menggunakan blower seperti ini. Ini cara yang mudah, cara yang praktis dan murah juga ya teman-teman, tidak mahal karena kita hanya menggunakan listrik saja. Kalau menggunakan api, apakah api las atau api khusus yang dipakai untuk standar bengkel, itu zaman dulu pakai api itu ya, oke lah itu. Cuman ada risiko. Risikonya itu platnya nanti melengkung ya. Setelah dempulnya keambil semua, platnya melengkung. Boleh sih, tapi apinya harus kecil ya, jangan api sampai besar tuh bahaya teman-teman. Tapi praktisnya begini aja ya, kita gunakan blower panas, siapkan KP ya, kemudian kita kerok. Ini saya berikan contoh ya teman-teman seperti ini. Kenapa retak-retak? Itu karena ini ya, dalam permukaannya udah berkarat. Lihat ya. Ini kalau awalnya itu dia retaknya kecil dulu, biasanya kalau mobil dempulan itu awalnya dia retak kecil ya, kemudian kena air hujan atau air bekas cucian mobil kita, nanti air itu akan ngendap di dalam masuk ya, baru dia akan melebar. Akhirnya permukaan dempul nggak kuat ya, cuma ngikat kiri kanan tapi dasarnya udah lepas, akhirnya dia belendung-belendung ya. Nah, seperti ini reaksinya kalau kita gunakan blower ya. Jadi untuk mobil teman-teman gunakan ini aja kalau mau kerok ya, ini tidak akan ada risiko. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang tidak ada dempulan mau dikerok, cukup kita gunakan soda api saja cair ya. Itu kita bisa beli di material soda api. Tapi ingat tidak ada dempul ya, langsung plat ya. Kalau ada dempul nggak bisa ya, nggak akan, malah kita rugi nantinya ya, karena tidak akan melotok sampai ke dalam. Jadi gunakan saja kalau yang ada dempul seperti ini. Nah teman-teman, jadi inilah awalnya seperti ini ya. Jadi semua bagian yang kita anggap perlu kita kerok, semuanya kita kerok ya, semuanya kita kerok. Kalau bisa nih, kalau satu fender misalnya ke contoh kayak gini ya, kalau bisa semuanya dikerok aja, semuanya ya. Nanti supaya pada saat naik dempul itu nantinya ya, ke depannya itu dempulnya sama ya. Tapi cara berikutnya akan saya kasih tahu sama teman-teman ya, seperti ini. Ini kita kerok. Setelah semuanya terkerok seperti ini, yang kita anggap yang retak-retak, kita anggap yang perlu kita blower ya, kita kerok, sudah kita kira-kira dapat seperti ini. Tuh ya, lihat ya kondisinya ya. Nah, ini kan karatnya lumayan banyak dan dia sudah melebar, bahkan sudah jadi kulit jeruk ya. Tuh lihat ya. Banyak sekali ya teman-teman. Nah,
Kemudian kalau pas begini, kalau ada yang retak atau ada yang keropos, itu baiknya dilas dulu ya, jangan langsung ditimpa dempul karena percuma saja ya. Jadi dempul itu kuat kalau platnya tuh bagus ya, kemudian bersih. Nah sekarang lanjut kita gunakan gerinda saja teman-teman, seperti ini ya. Kalau ada gerinda di rumah teman-teman cuman harus mengerjakannya siang hari, kalau malam nanti tetangganya ngomel. Ini ya, kita gerinda ya, bagian yang sudah tadi kita kerok ya semuanya kita gerinda. Gunakan kacamata ya teman-teman, sama sarung tangan, kalau bisa juga pakai masker. Jauhkan dari anak-anak, maksudnya di lokasi jangan ada anak-anak ya. Hati-hati mengerjakan seperti ini kalau masih pemula, masih awal ya. Ya jadi tempatnya juga harus aman untuk kita mengerjakan begini. Kemudian di sini kita kerok semua bagian-bagian yang sudah tadi kita maksudnya kita gerinda, semua bagian-bagian yang tadi sudah yang kita kerok ya. Jadi semuanya kita gerinda sampai sebersih-bersihnya. Tujuannya apa teman-teman kita bikin begini ya, supaya nanti proses selanjutnya itu kan nanti kita epoksi. Ya di epoksi dulu aja biar lebih kuat nanti dempulnya nempel. Kalau langsung didempul juga bisa, cuman nggak begitu kuat ya. Jadi supaya setelah kita epoksi, nanti pada saat dempul itu lengket banget dempulnya. Ya yang penting cara pengadukan dempulnya tepat ya. Ya, jadi itu tujuannya untuk kita bersihkan permukaan ini dan jangan ada minyak-minyak yang kena di sini. Ya, nanti setelah ini semuanya sudah selesai kita gerindain semuanya, ya sudah bersih semua permukaan yang kita anggap tadi yang sudah kita kerok itu ya. Nanti langkah selanjutnya itu teman-teman, kita gunakan jidar. Nah, jidar ini nanti bertujuan untuk kita melihat posisi plat ya. Jadi dari ujung satu sampai ke ujung satu, atau dari depan ke belakang, atas ke bawah ya, kita harus jidar dulu. Supaya apa? Kalau misalnya pas di jidar di situ ada melengkung bagian dalam ya, jadi ada lengkungan masih kelihatan masuk nggak rata dengan jidar, itu bisa kita ratakan ya. Jadi kita ketok dari dalam nanti ya, kita ketok dari dalam sampai rata. Kalau sudah rata itu nanti setelah itu selanjutnya kita epoksi, dan supaya nanti pada saat dempul yang kita gunakan itu tidak tebel-tebel. Nah saya kasih contoh ya, kira-kira kalau kita mau jidar ya seperti ini, permukaan rata ya. Teman-teman bisa gunakan jidar aluminium, atau kalau untuk bagian melengkungnya itu bisa gunakan semacam gergaji kayu, itu kan bisa melengkung ya. Nah ini kan ada jarak tengah nih. Nah itu kita nanti kalau ada jarak begini kita ketok dari dalam pelan-pelan gunakan palu kecil ya, sampai semua yang kita rasa di jidar udah rata, baru kita bisa nanti epoksi. Itu tahapannya ya. Kalau dia masih celong ke dalam, pasti dempulnya juga nggak akan rata. Bagian A jadi tebal, bagian B jadi tipis. Nah ini ya teman-teman, bahan-bahan yang kita gunakan nih bahan-bahan standar ya. Nah ini bahan-bahan standar yang kita gunakan ya. Nih ada di sini saya sudah belanjakan ya. Ini ada thinner HG namanya. Thinner HG kita beli semua ini bahan-bahan di toko cat ya. Itu 23.000 per liter harganya. Ya kalau untuk satu panel itu kita cukup pakai 2 liter saja ya untuk cat dasar, sama dempul isi dempul Alpha Gloss 45.000 segini harganya 1 kilo. Kemudian epoksi. Nah ini epoksi yang mau kita gunakan nih setelah tadi kita gerinda ya. Nah ini hardenernya. Oke, kemudian kita siapkan isolasi kertas dan amplas yang perlu kita siapkan 120. Kemudian ini merek Niken ya, merek Niken. Kemudian 240 ya, kemudian 600. Ini setelah kita gunakan setelah epoksi terakhir mau naik cat dasar. Nah mereknya Niken ya teman-teman, tuh yang bagus ya. Nah sekarang langsung saja, karena di sini sudah saya lurusin ya, kita akan naik epoksi dulu ya tahapannya. Ini cara standar yang dilakukan bengkel ya. Ini standar aja teman-teman. Nah kita aduk epoksinya. Ini saya akan berikan contoh. Jadi saya beli seperempat aja ya, untuk memberikan contoh buat teman-teman sesuai kebutuhan aja ya. Nah di sini kita aduk epoksi sampai merata. Kita menuangkan epoksi ini kan kita beli seperempat nih. Kita pakai seperempatnya lagi ya. Kita tuangkan seperempatnya lagi karena hanya satu panel kan, panelnya kecil. Kalau panelnya besar ya lebih banyak. Terus berikan juga hardenernya, ini wajib dikasih ya supaya kuat.
Nah, kemudian nanti pada saat menuangkan thinner yang tadi ya HG kita pakai. Kenapa pakai HG? Supaya tidak terlalu mahal, dan ini standar banget di bengkel ya. Yang kita lakukan tuh pakai HG saja. Dan pada saat pengadukan ingat di sini tidak boleh terlalu encer. Ya, jadi pas aja keenceran, jangan ketebalan, jangan, karena ini epoksi ya. Jadi ada trik-trik tertentu untuk kita mengecat mobil teman-teman, tapi ini kan tahap dasarnya yang mau saya bagikan buat teman-teman semuanya ya. Nah, kita aduk terus sebelum masuk ke spet, ingat jangan lupa disaring ya, menggunakan saringan khusus, ada jual di toko cat, boleh beli, atau kain aja boleh, yang penting catnya mesti disaring dulu. Oke, nah ini kan udah bersih nih permukaannya. Nah sekarang lanjut kita epoksi. Nah pada saat epoksi begini, jarak 1 jengkal kira-kira dari permukaan ke spet ya. Kemudian kompresor angin atau tekanan angin tidak boleh kurang ya, nanti kalau kurang jadinya kulit jeruk. Apalagi pada saat mulai ngecat itu angin nggak boleh sampai tekor ya teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman, tahap dasarnya dulu ya, tahap awal bagaimana caranya kita memulai kalau mobil dengan kondisi seperti ini. Nanti di video berikutnya kalau tidak ada halangan kita akan bagikan lagi ya tahapan selanjutnya, bagaimana dempul dan ngecat sampai pernis ya teman-teman. Oke, ini hasilnya. Tunggu kira-kira 24 jam di suhu matahari baru kita bisa naik dempul. Oke teman-teman, ini aja dulu video kali ini yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan buat teman-teman terima kasih sudah menonton ya. Semoga video ini bermanfaat sebagai pengetahuan dasar kita kalau kita mau restorasi bodi mobil kita teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada kekurangannya. Di sini kita hanya berbagi, bukan ngajarin ya teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mampir ke sini untuk bantu dukung Rayodi Channel, untuk subscribe. Dan nanti kita berjumpa di video berikutnya. Salam sukses teman-teman, dan saya ucapkan God bless you teman-teman. Bye.